Ya, welcome Gemini, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Ini untuk readingan Gemini awal Maret 2026 atau kapanpun kalian menemukan reading ini sih. Aku mulai agak risih dengan aduh, zodiak reading tuh harus ada apa ya, kayak harus ada jangka waktunya. Kayaknya enggak deh. Ini bisa aja datang ke apa ya, ke feeds YouTube-nya kalian mungkin tahun depan, mungkin beberapa bulan lagi. Yang jelas Gemini ya, Gemini. Gemini di sini kalian punya Ace of One. Ace of One, kalau ngeliat Ace of One, ada semangat, ada passion, dan mungkin ada keinginan untuk mengubah lingkungan sekitar kalian. Iya, kayak once itu elemennya api, api itu kena apapun pasti bakal berubah. Iya, apapun yang udah tersentuh elemen api tidak akan jadi hal yang sama lagi setelahnya. Jadi ada keinginan untuk mengubah entah itu diri kamu sendiri atau mungkin lingkungan sekitar kamu yang ini kayaknya gue nggak bisa gini terus deh kayak gitu, ada perasaan untuk berubahnya gitu ya. Jadi lebih baik kah atau harusnya sih jadi lebih baik ya. Dan crossing the reading kita punya the chariot. Ini kalau ngomongin semangat ya, apalagi semangat untuk berubah, Ace of One sama Chariot ini udah paling apa ya, udah paling cocok gitu. Mereka kompak walaupun kayak skema warnanya kayaknya nggak nyambung gitu kan. Yang satu merah agak gelap, yang satu biru agak biru terang gitu. Cuma mereka setuju, mereka sepakat soal satu hal, kalau keadaannya harus berubah. Nggak bisa apa ya, nggak bisa gini terus. Kalau ngeliat, aku baru ngeh lagi di belakang Chariot ini ternyata dia ada the tower. Iya, dan Chariot ini dia keluar dari dasar lautan dan di belakangnya ada tower. Mungkin dia apa ya, kalau ngomongin tower dia perubahan yang datangnya mendadak, datangnya tiba-tiba. Dan kalau ngeliat Chariot ini yang datang dari dalam lautan, dia kayak apa ya, emerging gitu ngeliatnya, kayak keinginan untuk berubahnya tuh udah ada lama di dalam diri kalian, kayak di bawah sadar kalian tuh udah ada tuh kayak keinginan atau keharusan buat berubah, cuma baru sekarang aja, baru ke trigger, baru sekarang aja mencuat ke permukaan. Ya ini kita nggak bisa kayak gini terus. Root of the readingnya ada Queen of Coins, agak apa ya, kalau di sini ngeliat ada semangatnya sebegitu besar, semangatnya begitu bergejolak. Kalau ngeliat Queen of Coins, apalagi di Root of the readingnya, uh, aku justru ngeliat ada kenyamanan di hidup kalian. Jadi hal yang mendasari perubahan yang ingin kalian lakukan saat ini justru datangnya dari kenyamanan. Agak sulit ya, soalnya kan orang biasanya kalau udah nyaman ngapain berubah. Ada kenyamanan, ada ke kebercukupan. Aku gak tahu itu katanya ada kebercukupan, keberkecukupan ya. Kalau ngeliat Queen of Coins ini rasanya sih kamu nggak kurang satu apapun. Iya, kehidupan kamu kayaknya cukup-cukup aja, walaupun bisa bisa kali berbagi atau bisa kali ngasih ke orang, cuma nggak tahu ya, mungkin lebih ke kalau ngeliat Queen of Coins di sini triggernya mungkin karena mungkin kalaupun iya hidup kamu berkecukupan, nggak banyak, nggak ada kekurangan, mungkin triggernya justru kebosanan itu sendiri karena hidupnya udah berasa cukup, udah bisa apa ya, udah bisa lebih berbagi sama orang. Mungkin kamunya sendiri yang bosan ada di zona nyaman kamu sendiri. Soalnya kalau ngeliat Queen of Coins di Root of the Reading, kamu nggak ngerasa ini jadi alasan atau jadi triggernya kamu buat berubah sih. Kalau orang udah masuk ke zona nyaman Queen of Coins, apa yang mau diubah? Kenapa harus berubah gitu kan? Atau mungkin ada keinginan untuk bisa jadi lebih dewasa, untuk bisa jadi apa ya, lebih bisa diandalkan. Ngambil tanggung jawab lebih mungkin. Oke, pas of the readingnya ada Ace of Sword. Iya, ada apa sih, ada pemikiran baru, ada aha moment dimana kamu ngerasa oh iya, keadaanku nggak bisa kayak gini terus nih. Ini Ace of the Sword ketemu Ace of One. Jadi semuanya masih apa ya, kalau ngeliat overallnya kayaknya baru di tahap awal sih, belum belum terjadi apa-apa sebenarnya. Kamu lagi apa ya, berusaha keluar dari zona Queen of Coins di awal ini. Ada kesan buru-buru, ya ada kesan kalau
apa ya, ini bisa agak impulsif itu kali. Aku nggak tahu triggernya apa buat kalian Gemini. Yang jelas, ya aku setuju kalau kalian nggak bisa apa ya, nggak bisa tinggal di zona nyaman itu kelamaan. Cuma kalau ngeliat Ace of Swords sama Ace of One di sini, apa iya ini nggak buru-buru? Apa iya ini nggak yang apa ya? Kayak kalau ngeliat Ace of Swords mungkin udah dipikirkan, tapi apakah udah dipikirkan dengan matang kayak gitu? Oke, grounding the reading ada the strength. Ya mungkin ini yang tadi aku bilang. Uh, Kalian keluar dari zona nyaman untuk nyari responsibility, untuk nyari tanggung jawab baru. Soalnya kalau kalian ada di situ terus, ya kalian bakal gitu-gitu terus. Nggak akan berkembang secara apa ya? Ya secara manusianya kalian nggak akan berkembang. Kalian ya kalau ngeliat strength di sini kan, orang nggak tiba-tiba jadi kuat kalau dia apa ya, nggak dilatih, nggak nemuin kesulitan kayak gitu loh. Iya, sedangkan yang aku lihat Ace of Swords sama Ace of One ketemu Chariot di sini, ini udah pasti banyak banget rintangannya. Udah pasti, soalnya dua-duanya Ace, dua-duanya awal. Yang namanya awal, apalagi ketemunya Chariot gitu, wah itu rintangannya pasti ada aja tuh. Yang tadi aku bingung, kenapa kalian repot-repot membahayakan atau ya riskan kan perubahan tuh, membahayakan apa ya, kayak status kalian saat ini buat berubah apa yang kalian cari. Kalau ngeliat strength di atas, ya jelas kalian nyari self improvement. Kalian gak bisa terus-terusan apa ya, ada di zona nyaman terus. Kalian harus jadi pribadi yang lebih kuat ke depannya, ya kan? Future energinya ada Seven of One, ada apa ya, resilience, bahkan stubbornness, ada kekuatan untuk melawan dunia gitu kali. Kalau ngeliat Seven of Wands, Seven of Wands tuh dia sangat-sangat sulit untuk didebat. Dia kalau kita ngomong apa, kalau dia udah tahu apa yang dia mau, nggak bisa tuh kita tawar. Pokoknya maunya itu aja. Mungkin itu yang sedang kalian cari. Mungkin kalian lagi nyari apa yang bikin kalian bisa apa ya, bisa berkembang, bisa berkembang, bisa improve sebagai manusia yang lebih baik. Aduh, berat banget tuh omongannya. Soalnya kalau ngeliat Queen of Coins segini aja ya, kalau ngeliat Queen of Coins dia emang nyaman tapi dia nggak punya ambisi. Kalau ngeliat strength di atas ada tuh ambisinya. Dan kalau ngeliat di fiturnya ada Seven of One, dia nggak cuma punya ambisi tapi dia juga punya apa ya, kesanggupan untuk mempertahankan ambisinya itu. Ace of One apalagi ambisi banget, tapi kan Ace of One ambisinya baru baru jadi niat gitu, baru jadi benihnya aja. Kalau udah jadi Seven of Wands, dia udah banyak tuh tantangannya dari luar, udah banyak orang yang ngomong ABCD gitu, dan kamu di sini harus kokoh dengan apa yang ingin kamu kejar di awal. Posisi kamu sebagai penanya, aku selalu apa sih, aku masih agak apa ya, agak nggak bisa dibilang bingung ya, kadang meraba-raba gitu kuesioner di sini sama di awal. Ini center of the reading, berarti tema yang aku bawain di sini tuh overallnya ini kayak Ace of One. Berarti yang kita bahas saat ini gitu, buat buat kurang lebih 13-15 menit ini adalah ini ambisinya kamu yang udah mulai lahir, kayak yang udah mulai mencuat ke permukaan. Tapi kalau ngelihat di sini posisi kamunya sendiri, ini ada Nine of Cups yang mana dia sangat tidak ambisius, bukan kayak muka ini dia happy aja gitu. Ya aku lihat kayak ini orang atau kalian Gemini, kalian lagi ada di posisi yang kalian tahu nggak sih, orang yang keluar apa ya, orang yang ninggalin kerjaan kantornya buat ngerjain passion projectnya dia, kayak gitu, kayak ninggalin zona nyaman, modal ambisi dengan rencana seadanya, tapi kalian jalan dan kalian happy ngejalaninnya. Itu yang aku lihat di Nine of Cups di sini, kalian happy ngejalaninnya. Yang mana aku ngeliat makin sini, aku apa ya, ngeliat analogi kayak gitu masih agak absurd sih. Itu kan banyak ya resikonya, banyak tantangannya, kenapa kalian bisa happy? Tapi ya udahlah, aku pun pernah ada di masa itu dan aku ngerasa happy juga ya. Walaupun sekarang kalau aku pikir, kenapa dulu gue happy ya ngejalanin itu kan riskan ya, itu resikonya gede, kenapa aku happy ngejalaninnya, kenapa aku mau bahkan ada di posisi itu. Oh, environmentnya ada The Emperor, ini lingkungan lingkungan sekitar kalian. Kalau aku ngeliat ada Emperor di sini, ini
kalian yang benar-benar punya kendali atas apapun yang kalian lakukan. Iya, emperor itu kan soal kontrol, soal apa ya, authority, law and regulation. Jadi mungkin yang bikin kalian happy mungkin karena sebelumnya kalian nggak punya kendali sebanyak itu atas diri kalian atau atas hidup kalian. Apa-apa selalu udah ada yang ngatur, apa-apa selalu udah ada yang nyiapin. Sekarang kalian harus nyiapin sendiri, harus ngatur diri kalian sendiri. Dan mungkin buat beberapa orang itu bisa jadi menakutkan, tapi bisa juga jadi semacam apa ya, ada kebahagiaannya sendiri di mana kita nyiapin semuanya buat diri kita sendiri. Ada apa ya, kayak sense of freedom yang nggak bisa dibeli pakai uang kalau aku bilangnya. Iya, aduh ini duitnya kecil tapi sense of freedomnya itu loh. Iya, aku jadi inget zaman-zaman awal aku apa ya, nggak mutusin buat nggak lagi kerja kantoran 9 to 5. Ya waktu itu aku kerjanya nggak 9 to 5 tapi kerjanya dari jam 2 pagi. Kayak aneh banget. Jam 2 pagi disuruh meeting, waduh. Cuma kan waktu itu aku emang emang agak sulit tuh buat tidur tepat waktu. Jadi jam 2 tuh masih nongkrong di Discord, dan jam 2 pagi tuh kayak bentar gue meeting dulu ya. Apaan tuh meeting jam 2 pagi? Iya nggak tahu, kliennya dari luar, buat mereka mah ini masih sore. Ya waktu itu aku happy karena nggak perlu bangun pagi. Ngerti nggak sih? Kebahagiaan yang kamu dapat karena kamu nggak perlu bangun pagi, kamu bisa bangun siang dan tetap dapat duit. Kayak gitu. Itu mungkin nggak bisa dipahami oleh orang lain gitu. Aku cerita ke orang juga, orang mana mana paham gitu. Cuma itu kebahagiaan yang bisa kamu apa ya, resapi sendiri. Hopes and fear-nya ada di Knight of Swords, ada di mungkin ini yang tadi aku bilang, ini buru-buru nggak ya, terlalu tergesa-gesa nggak ya kita ngambil tindakannya. Soalnya Knight of Swords biasanya soal itu, soal kita yang terlalu tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, iya nggak sih? Sama kayak momentum kan, yang namanya momentum, kalau momentumnya udah lewat susah tuh kita nyarinya lagi. Kita butuh apa ya, harus presisi dalam ngambil timingnya. Bisa jadi kecepatan, bisa jadi kelambatan. Dan kalau ngomongin Knight of Swords, dia sih gak tahu ya, kalau aku secara apa ya, secara konvensionalnya kayaknya nggak ada yang meninterpretasikan ke situ, tapi aku kalau ngeliat Knight of Swords dia paling on time, walaupun kesannya kayak buru-buru gitu, tapi begitu nyampe dia on time, nggak kayak Knight of One. Yang Knight of One kayaknya agak ambisius, jadi kalau dia datang dia agak in time gitu, masih ada 10-15 menit gitu sebelum jam jam ketemuannya. Tapi kalau Knight of Swords dia sharp gitu, dia presisi, ketemuan jam 10 datangnya jam 10. Iya. Yeah. Nah, outcome-nya ada di Eight of Swords. Aku nggak ngerasa apa ya. Biasanya aku kalau ngomongin Eight of Swords dia soal apa ya? Barrier yang kamu create, nah, barrier yang kamu buat untuk diri kamu sendiri. Jadi kayak ada banyak nih di sekitar kita hal-hal yang bisa kita kerjain, hal yang bisa kita pikirin. Tapi kalau ngeliat Eight of Swords, kamu sortir mana yang bisa kamu apa ya, mana yang bisa kamu kerjain, mana yang bisa kamu pikirin. Jadi fokusnya nggak lagi segalanya kamu pikirin kayak Nine of Swords misalnya. Nine of Swords segala kamu pikirin sampai nggak bisa tidur. Ten of Swords apalagi segala kamu pikirin, segala kamu harus ngambil tindakan atau segala kamu harus ngambil keputusan. Kalau Eight of Swords biasanya aku menginterpretasikannya sebagai hambatan yang kamu buat untuk diri kamu sendiri. Tapi di titik ini aku ngerasa hambatan ini diperlukan supaya kamu gak Knight of Swords, gak tergesa-gesa dalam ngambil keputusan. Emang harus ada yang dipikirin, mau gak mau kamu harus banyak pertimbangannya. Dan pertimbangan itu gak bisa aja gak relate kalau kita tanya ke orang. Mungkin buat orang lain ya ngapain sih gituan dipikirin. Tapi di posisi kalian yang mau ngambil resiko ini, mungkin emang harus kamu pikirin, mungkin emang harus kamu cari jawabannya. Walaupun buat orang lain mungkin pertanyaannya nggak penting, ya ngapain kayak gitu dipikirin. Tapi kan yang ngambil apa ya, tindakannya kalian, yang ngambil keputusannya kalian. Jadi harus bisa apa ya. Dan aku juga nggak ngerasa ini titik dimana kalian bisa berbagi sama orang sih. Soalnya Ace of Swords sama Ace of One baru punya satu nih, belum cukup buat kamu bagi sama orang. Ini juga Nine of Cups tuh kebahagiaan yang masih kamu nikmatin sendiri.
Ya jadi gitu Gemini, menjelaskan gak sih ya pokoknya. Kalau harus aku rangkum, ini fasenya kamu buat apa ya, buat ngejar lagi cita-citanya kamu, walaupun ada resikonya kamu harus ninggalin zona nyaman kamu. Cuma di sini kamu punya apa ya, punya kendali atas hidup kamu ya. Dan aku rasa kalau aku pribadi punya kendali atas hidup hidup sendiri itu punya another sense of freedom gitu ya. Kadang kebebasan tuh kita dapat bukan dengan kita melepaskan kendali, tapi dengan kita kebebasan itu kadang kita dapat dengan melepaskan kendali, tapi poin aku nggak di situ, jadi beribut kan. Gitu deh. Pikirin baik-baik mana yang bisa kamu apa ya, mana bisa kamu kerjain, mana yang bisa kamu ambil keputusannya. Apalagi kalau ngomongin kendali di sini, mana yang bisa kamu uh, ambil kendalinya gitu, mana yang bisa kamu putusin, dan mana yang udahlah ini gue kerjain sambil jalan aja. Hati-hati loh. Iya, jangan, baik-baiklah sama diri kamu di fase ini gitu kali. Gemini, gitu aja buat readingan kalian hari ini. Thank you banget buat support, likes, comment, sama jam tayang yang udah kalian habisin di video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.